Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Selamat siang menjelang sore. Kita akan ngobrol santai di sini, akan bahas secara fakta yang terjadi di lapangan secara ilmiah. Kita akan bahas PP. Kemudian tentunya kita siap-siap historinya di bulan November sampai Desember itu kebanyakan market diolah akan naik ke atas. Pokoknya nanti kalau sudah pada bebas sangkut silahkan kalian TP. Ya, perhitungan saya di sini kita jangan sampai terjebak dengan kondisi market yang turun. Ya, bagi saya ini adalah game permainan murni, game belaka. Saya yakin di setiap akhir tahun, nggak pandang siklus, setiap akhir tahun itu market diolah untuk ke atas. Jadi selama ini yang memang kita harus bersabar, nggak boleh sampai patah semangat, buru-buru market masa mau turun terus ke bawah. Itu siapa nanti yang mau beli kripto? Nggak ada. Jadi tetap ada waktunya pump. Dan kondisi yang kita harus pahami dalam dunia kripto itu nggak semua cuan. Banyak juga di situ yang jadi tumbal, apalagi yang belekutakan nggak sabaran itu akan jadi tumbal. Jadi kita harus bisa melihat bahwa market itu mereka kontrol. Sebenarnya kan secara fundament akan pangkas suku bunga berlanjut sampai tahun 2026, bunganya makin rendah. Kemudian juga Freeport juga banyak nanti uang-uang segar yang masuk. Kita harus bisa melihat itu semua, dan saya rasa akan berlanjut di tahun 2026. Jikalau bear market kemungkinan tahun 2027-an akan ke sana, walaupun di tahun 2026 tetap ada naik turunnya. Itu nanti bisa pas saya rasa untuk main swing ataupun trading itu tahun 2026 sangat pas, karena dengan belekutakan banyak kebijakan seperti Trump yang kadang-kadang tahu-tahu main dump market, disitulah kita gunakan untuk bermain trade, mengambil kesempatan-kesempatan seperti itu. Dan dalam trade itu paling tidak trading itu kita harus main koin-koin yang tidak berbahaya. Paling bisa itu harusnya itu di BTC. Jadi kalau kita sampai salah misanalisa, disangka ke bawah, disangka ke atas, kok malah sebaliknya, itu bisa kita holding. Saya yakin kalau BTC kita salah masuk juga akan kembali lagi, bahkan sangkutnya akan terjemput, bahkan akan cuan. Dan tentunya money management harus dipakai dengan disiplin. Stop loss harus digunakan, juga modal harus dibagi sampai 5 ataupun 6. Kalau misanalisa bisa tembak di bawah lagi, naik TP dengan masuk di bawah yang lebih besar, saya rasa akan menutup kerugian yang di atas. Itu dalam trade itu harus pakai koin yang volume tinggi, ataupun kalau mau main besar itu di BTC. Kadang-kadang orang pada nggak paham ya, kalau boleh saja main trade di meme coin, tapi ya itu sangat volatile sekali, yang mana cari cuan yang lebih besar di meme coin ataupun altcoin. Akan tetapi kita harus berani cut loss ketika arahnya nggak benar akan turun ke bawah. Kita harus berani cut loss. Kemudian juga main jangka pendek, jangan jangka panjang, karena banyak koin-koin yang lama-kelamaan hipnya berkurang jadi bubur, apalagi yang koin-koin meme baru yang masih jual mimpi. Untung saya selama beberapa tahun ini hanya mereview PP yang sampai saat ini masih terbaik lah menurut saya, akan bermasa panjang. Saya nggak akan kena manipulasi pasar.
Ya kita mau beli meme coin apa lagi? Sekarang yang terbaik meme coin berdasarkan sejarah Shiba Doge terbang tinggi itu juga perlu proses, perlu waktu, dan tentunya secara fundament itu ada orang-orang besar di situ seperti ada Vitalik, Doge, ada Elon, dan kebetulan si PP ini ada GZ. Sepanjang sejarah Shiba ataupun Doge, yang cuan luber di situ juga perlu proses, perlu waktu. Nggak semudah membalikkan telapak tangan. Yang tidak cuan di Shiba dan di Doge pun banyak. Kalau saya pribadi saat ini, tapi kalian tetap dior, saya ingatkan dalam dunia kripto berisiko tinggi. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian, semua ditanggung masing-masing. Secara ilmiah, kalau pandangan saya pribadi, maaf ya, bukannya saya menjelekkan koin lain, tidak. Doge itu market capnya sudah 10 kali lipat dari PP. Secara ilmiah jelas untuk cuan yang potensi lebih besar berkali-kali lipat, ya masih potensi di PP daripada di Doge kalau dilihat dari kapitalisasinya. Ya. Kemudian si PP itu kan belum naik jutaan persen, belum mengalami bull market, dan dulu Shiba dan Doge sampai terbang jadi sejarah meme coin yang berhasil pada waktu itu sampai sekarang masih bertahan itu, ya pertama holdernya meningkat terus. Ya, ada sosok besar di situ, ya, seperti saat ini yang terjadi di PP, holdernya meningkat terus. Ada sosok besar si GZ, dan tahun 2024 kemarin sampai kehabisan stok di Indodax itu, orang mau beli PP itu sampai lari ke Peluang, pakai lari ke Ajaib, ke SR-SR lain. Dan ini yang menarik, tahun lalu itu masih 24% dari pasokan PP dipegang GZ. Sekarang GZ itu udah megang 62%. Yang beredar di pasaran itu cuma 38%. Itu kalau nanti terjadi FOMO, euforia, PP menjadi terbang tinggi yang tidak diduga-duga, ya saya rasa investor akan FOMO, ya akan euforia masuk ke PP, dan stok PP yang sudah nggak ada, tinggal sedikit, itu yang akan memompa harga yang luar biasa. Biasanya sampai ibarat simpenan Binance sampai dikeluarkan kalau udah terjadi euforia FOMO. Ya kalau saya tidak akan terjebak dengan kondisi sekarang turun, ya bodoh amat. Masa market mau turun, mau kendor, mau hancur, mau main slot si paus well-kewel, ya tidak mungkin juga. Udah terbiasa saat bear market tahun 2022 juga kayak apa, udah kayak kiamat saja, gak ada gairah, gak ada harga. Ya, ternyata tahun 2023 ketika Tether sudah umumkan bertahap menyerok BTC, terjadi pump tinggi. Apalagi kita melihat tahun 2022 jelas si Powell menaikkan suku bunga, ya hancurlah market, mereka menarik uangnya kembali. Perbankan dengan naikkan suku bunga, jelas para investor yang pinjam-pinjam itu segera mengembalikan uangnya daripada nanti semakin naik. Kan menaikkan suku bunga itu nggak sekali, sampai berkali-kali di tahun 2022, sampai totalnya kalau nggak salah itu ada 525 basis point. Itu yang terjadi. Kita nggak usah berbicara tahun 2022 waktu Powell menaikkan suku bunga. Ya, sekarang kita lihat tahun 2021 di bulan April pas pasca halving BTC, apa yang terjadi? Shiba Rp1 bertepatan masuk Binance. BTC pump gila-gilaan. Semua altcoin terbang semua. Itu sampai bulan April. Tapi di bulan Mei sampai Juli, kayak neraka. SRP jatuh, Cardano hancur, Polygon hancur, BTC jatuh 40%. Kayak apa meme coin, altcoin, kayak tai semua jadi bubur. Itu saya ingat benar, si Elon itu membuat statement bahwa BTC sudah nggak bisa barter lagi sama
Tesla dan Elon menjual banyak. Itu tahun 2021 di bulan Mei. Ya, Mei, Juni, Juli. Saya ikut merasakan itu. Sudah gak semangat pada CL, pada wah, pokoknya kayak gitu. Tahu-tahu mulai Agustus, September sampai akhir tahun, BTC 69.000, Doge 12.000, Shiba 1,3. Nah, itu artinya apa? Market itu dimainkan, mereka dikontrol. Apalagi sekarang dengan adanya ETF, tujuannya ini. Yang orang gak sabaran, ya beda cerita kalau kita main koin yang ngasal, yang sudah nggak ada proyek yang progres, debtnya nggak jelas, investornya sedikit, market capnya kecil, nggak ada investornya, yaitu kita konyol. Kalau saat ini kita main BTC, ETH, BNB, Solana, meme koinnya PP, ada Cardano, ada Polygon, koin-koin yang bagus-bagus sih nggak masalah. Kondisi turun gini mau dijual, apakah kita nggak konyol? Yang mana akhir tahun sudah sebentar lagi, ya. Dan tahun 2026 itu masih banyak yang memprediksi masih bull run. Karena pemangkasan suku bunga, ada pivot, stimulus, itu akan terjadi, ya. Makanya di kripto itu ada yang cuan jadi miliarder, ada yang jadi tumbal karena panik sell, panik CL, nggak sabaran. Kecuali kita beli koin sembarangan, beda cerita ya. Di PP kan kita tahu sendiri, semua bursa besar pun menjagokannya. Pemangkasan suku bunga dan penghentian kita akan memperluas likuiditas sistem keuangan. Kondisi ini secara histori mendorong kenaikan harga aset kripto. Ya kita sabarlah. Mengakhiri kita bisa menyuntikkan hingga 90 miliar dolar likuiditas per bulan, dan banyak pihak berharap dorongan ini akan mengangkat harga kripto, kawan. Ini diperkirakan beberapa minggu ke depan. Ya kita harus sabar. Ya PP saat ini kan terbaik, meme coin lagi. Ya mana lagi ke depan yang akan bersinar? Saya rasa ya PP lainnya dah pada tahu terlempar top MC 100. Kalau Doge MC-nya sudah naik 10 kali lipat dari PP, ya masih untuk cuan besar saya rasa berat. Kalau saya sendiri ya secara ilmiah akan cuan besar masih ada di PP. Itu pandangan saya ya. Ya jika nanti akhir tahun balik modal ya silakan TP. Jika masih sangkut holding, saya rasa akan cerah PP ke depan. Semoga ATA barulah ya, nggak sangkut lagi. Kalau bear sih saya rasa tahun 2027. Kalau pangkat ini kan pangkat suku bunga juga masih berlanjut, belum juga ini ya akan stimulus. Ya saat ini yang terbaik menurut saya PP. Mana lagi ke depan yang akan bersinar? Saya rasa ya PP. Lainnya udah pada terlempar semua. Kita harus sabar. Mungkin itu yang saya sampaikan ya. Kita melihat BTCD-nya juga kondisi masih masih tinggi, kawan. Masih tinggi. Jadi nanti akan sudah positif, saya dengar-dengar itu mengakhiri kita itu di Desember, 1 Desember. Ini bisa menyuntikkan hingga 95 miliar dolar likuiditas per bulan, kawan. Dan banyak pihak berharap dorongan ini akan mengangkat harga kripto. Mudah-mudahan akan terjadi ya, supaya nggak pada ondal-ondal, pada ketakutan. Kalau yang kayak pemain yang sudah lama kayak saya sih sudah nggak, soal naik turun itu udah hal yang biasa. Saya nggak mau ketipu kedua kalinya. Pernah beli 20 juta masuk di Polygon, harga 19.000, dibanting habis 13.000. Apakah nggak nangis di pojokan kalau seorang baru? Ya uangnya udah tinggal dikit. Tahu-tahu 3 bulan kemudian ada event
naik jadi 40.000 lebih. Apa enggak cekakak cekikik? Itu ya. Jadi saya ingat benar waktu pas lebaran itu, kira-kira lebaran itu bulan apa itu dulu ya, April apa ya, tahun 2021 itu saya jual Polygon pun 33.000 itu pas di air terjun tempat wisata. Wah ini naik ini, jual. Kemudian Mei Ancur jadi tahu, jadi harganya murah banget di bawah 10.000 kan nggak salah, 7.000. Udah ondal-ondel aja. Nggak taunya akhir tahun gila-gilaan lagi. Cardano pun sama. Tahun 2020 harganya udah 400 rupiah, 500 rupiah. Doge juga nggak ada harapan. Shiba 0 di belakang koma ada 6, bisa memotong 6. Ya ini kita harus sabar, semua memang game permainan. Mungkin itu aja, saya rasa nanti akhir tahun tuh market akan diolah, mereka butuh dana juga, akan dijual di harga atas ya. Caranya nggak diliatin pelangap-pelongo market, diliatin doang sama well, tetap akan diolah untuk memancing harga ke atas dan untuk mancing trader juga untuk membeli di area atas. Mungkin itu yang saya sampaikan di siang hari ini. Tetap semangat, nggak usah galau, rezeki nggak akan kemana ya. Kita lebih cerdas, lebih pinter, lebih ngerti lagi di siklus yang akan datang. Masuk BTC, koin lain tendang semua ya, masuk BTC. BTC akan menjadi idola, banyak orang baru masuk kripto, investor masuk kripto, perusahaan-perusahaan masuk kripto, institusi masuk kripto, baru berjalan belum lama. ETF itu baru kemarin-kemarin. Jadi masih mengulang sejarah yang sama sampai siklus depan. Masih BTC masih jos. Jadi nanti saat bear market ya, kesalahan fatal yang masuk meme coin terlalu banyak di tahun 2027 pas ngebear, hajar BTC. Saat nanti terjadi halving BTC naik, kalian gunting ya, nanti kembali modal, pas jatuh masuk lagi BTC lagi. Dan ini pun kalau kita melihat cadangan di bursa makin nipis BTC. Yang terjadi saat ini, pemangkasan suku bunga oke, ya, Freeport mau oke, harga masih membleh aja kayak temblek. Ini apa yang mereka kontrol kok, mereka smart mana itu bermain kok bisa harga yang tidak pada yang sebenarnya bisa terjadi ya. Ini tuh yang saya sampaikan di siang menjelang sore. Tetap semangat, tetap yakin, dan Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Semua kerugian ditanggung masing-masing karena dalam dunia kripto berisiko tinggi. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Tetap Dior ya. Yang sekiranya sudi untuk subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPPPPP, jos terbaik.